Aku akan jawab iya. Kenapa dong? Ketika aku puasa, anak aku juga puasa. Kenapa dokter mau protes? Hai para mama solehot yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Perkenalkan, aku namanya Eka. Aku mau cerita salah satu pengalaman dalam hidup aku ya. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya pengalaman ini tidak terulang oleh anak aku selanjutnya. Emang anaknya mau ada berapa? 100. Oke, jadi aku mau cerita pengalaman aku tentang anak aku yang pertama. Dan memang baru 1 sih. Mau nambah lagi nggak? Ya mau, tapi tidak untuk sekarang ya. Jadi anak aku ini, aku pikir dulu tuh waktu hamil, aku pikir tuh fokus aku tuh pada saat melahirkan aja. Jadi aku nggak belajar tentang menyusui, terus MPASI, tentang parenting tuh aku belum belajar itu. Aku belajar itu tuh bahkan setelah anak aku lahir kan. Ternyata menyusui itu susah gitu. Nggak hanya sekedar menyodorkan langsung anaknya slep ngenyot gitu, ternyata enggak. Butuh belajar pelekatan, belajar gimana cara ASInya biar lancar, biar PD-nya nggak sakit, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Terus saat itu terus udah lulus nih ASI 6 bulan makan dong anaknya ya kan. Aku pikir juga bikin makanan tuh berarti harus kayak gini. Setelah aku cobain jedar, baru pertama makan anak aku udah nggak mau makan ya kan. Aku pikir ngasih makan juga ya udah tinggal nyuapin aja gitu. Ternyata nggak semudah itu gitu ya, say. Butuh ilmu, butuh kita tahu nih tanda-tanda anak kita tuh pengennya teksturnya seperti apa gitu kan. Akhirnya aku jadi kayak belajar tentang anak tuh saat itu juga gitu. Saat mau MPASI aku baru belajar, saat menyusui aku baru belajar gitu. Dan itu benar-benar salah besar banget, kesalahan terbesar dalam hidup aku saat aku punya anak. Terus akhirnya MPASI tidak berjalan dengan lancar dari mulai dia umur 6 bulan. Susah banget makannya, tekstur seperti apapun dia tuh kayak masih menolak. Cair, encer, dari mulai encer, terus aku kentelin dikit, terus susah banget makannya. Sampai akhirnya aku menemukan dia lebih suka tekstur mie kayak gitu-gitu. Nah itu aku juga belajar tuh umur sampai pada satu titik aku tuh nggak tahu banget, anak aku umur 9 bulan tuh tiba-tiba kena tipes. Udah mana berat badannya tuh naiknya susah. Bahkan dari MPASI pertama 6 bulan ke 7 bulan dia tuh berat badannya nggak naik sama sekali, padahal masih ASI dicampur sufor juga, dan itu nggak naik sama sekali. Sampai akhirnya berlanjut sampai dia umur 1 tahun. 1 tahun beratnya juga ya ala kadarnya aja gitu. Dan aku waktu itu belum menemukan dokter anak yang pas gitu buat anak aku. Ya dokternya cuma sekedar ngasih saran, ya ibu harus sabar, ibu harus telaten, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Ya udah tentu dilakukan dong, tidak mungkin tidak dilakukan kan. Sabar yes. Gitu. Sampai akhirnya aku baru menemukan dokter yang cocok untuk anak aku tuh sebelum usia 2 tahun. 2 tahun tuh berapa bulan? 24 ya. 24 bulan, mungkin sekitar anak aku umur 22 bulan itu aku baru menemukan dokter anak yang cocok di daerah aku. Jadi dia menyarankan untuk tambahan susu tinggi kalori. Terus abis gitu dikasih nih jadwal-jadwal makan atau menu-menu makanan yang tinggi kalori juga buat anak aku. Dan dari situ sebulan anak aku alhamdulillah naik. Targetnya dia tuh di umur 2 tahun minimal 10 kilo anak aku beratnya. Itu tuh tercapai, jadi anak aku beratnya 10,2. Oke, udah dari situ. Terus umur 2 tahun kan. Nah, dari situlah dramanya dimulai lagi. Jadi umur 2 tahun lewat sebulan, lewat 2 bulan, kok anak aku beratnya nggak naik-naik lagi ya gitu. Tetap aja di 10,2, 10,3, ntar turun lagi 10,2 lagi. Padahal dia nggak sakit, makannya juga banyak, terus aktivitas juga aktif anaknya. Karena aktivitasnya banyak, jadi kan makannya juga harus banyak dong. Nah anak aku tuh makannya banyak, apa aja dia mau makan, udah mau makan, tapi
berat badannya tuh nggak naik. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kan kata dokter anak di daerah aku tuh masih normal kok Bu, masih normal. Tapi kok udah 5 bulan nggak naik gitu. Dan aku kayak feeling seorang ibu agak-agak curiga ya, ada kenapa-napa nih sama anak aku nih gitu. Akhirnya aku menemukan satu dokter, rekomendasi teman aku, dan ternyata ini juga rekomendasi dari dokter di Instagram juga. Kalau emak mengikuti akun Instagramnya Mami Ceces Dokter Deva, itu dia juga menyarankan, merekomendasikan dokter ini. Dokter ini tuh di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di RSCM, sama satu lagi di RSI Bunda. Dia praktek di 2 tempat. Nah, aku itu pilih yang di RSI Bunda. Namanya itu Dokter Clara Yuniarti. Dokter Clara Yuniarti, dia itu ahli spesialis nutrisionis juga. Nah, jadi pas aku datang ke sana, impresi pertama dokternya adalah, iya, anak ibu tuh kecil banget. Iya toh ya, terus kayak langsung udah gitu, ibu iya anak ibu kecil banget. Iya dong, anak saya memang kecil karena ibunya gendut gitu, jadi anak saya terlihat kecil. Begitu ya. Terus akhirnya diperiksa tuh, jadi anak aku tuh total udah 5 bulan gak naik berat badan, di 10,2 terus gitu kan. Akhirnya sama dokter Clara dicek semuanya normal, terus cek darah lengkap, cek zat besi, cek D3, vitamin D3, terus cek urin, dan semuanya itu normal semua, nggak ada infeksi saluran kemih, nggak ada anemia, terus darahnya juga semua bagus. Berarti kata dokternya, berarti anak ibu mungkin nggak makan. Enak aja nggak makan. Saya dari pagi, siang, sore, malam masak sehari 3 kali untuk anak saya, masa dibilang tidak makan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting dokternya memberikan solusi. Nggak apa-apa saya dicablakin kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya dicablakin, yang penting dokternya ngasih solusi. Akhirnya dokternya itu ngasih nih jadwal makan yang baru. Jadi pagi minum susu 100 ml, habis gitu sarapan susu lagi 100 ml, habis itu makan siang, habis itu susu lagi 100 ml. Pokoknya sehari itu minum 500 ml susu. Enak dah tuh anak gue kan. Nah, tapi anak aku nggak sanggup tuh sehari 500, karena kalau dia bangun tidur langsung minum susu tuh dia muntah, karena mungkin masih enek kan ya, asam lambungnya tuh tinggi ya. Ya kayak kita aja bangun tidur suruh minum susu, kayak mana rasanya ya kan. Terus udah gitu pagi aku skip nggak minum susu, tapi sarapan nih, anak aku sarapan. Dan kata dokternya karena udah umur 2 tahun, jadi makan apa aja boleh, yang penting tidak dikenalkan oleh cemilan-cemilan yang ada di Indomaret. Apa tuh? Misalnya kayak biskuit bayi, itulah pokoknya. Itu kata dokternya nggak boleh dikenalin, karena itu bikin anak males ngunyah, karena kan begitu masuk mulut dia langsung lumer kan di mulut, makanya nggak boleh. Nah, itu juga salah satu kesalahan aku, karena aku sering banget ngasih dia cemilan itu biskuit kayak gitu, jadi mungkin dia males ngunyah kali ya, makanya kadang sering GTM kayak gitu kan. Kenapa gitu? Kenapa? Ya udah. Nah gitu kan. Terus udah gitu langsung anak aku tuh gak boleh makan cemil-cemilan kayak gitu lagi. Terus makan apa aja boleh, kayak jajan Hokben, mie tek-tek, terus roti-roti di Holland Bakery atau di Brito kayak gitu, itu boleh makan aja, makan semuanya. Terus udah gitu kalau pagi sarapan kan udah. Nah, habis pagi sarapan tuh langsung minum susu sejam, mandi, terus main segala macem, sekitar sejam atau 2 jam habis makan siang tuh minum susu tinggi kalori. Terus udah gitu makan siang ya, habis makan siang terus dia tidur siang. Habis bangun tidur siang aku minumin susu, terus ngemil-ngemil dikit, apa ada yang kue atau apa roti gitu. Terus makan malam jam maghrib. Habis itu minum susu lagi, tidur jam 9. Jadi sehari itu anak aku minumnya cuma sanggup 300 sampai 400 ml.
Dan alhamdulillahnya dalam sebulan dia bisa naik 1 kilo. Jadi dari 10,2 dia naik jadi 11,2 dalam 1 bulan. Terus akhirnya kontrol lagi kan sama dokternya. Akhirnya kata dokternya, wah bagus nih kenaikannya, sebulan bisa 1 kilo gitu. Di sebulan 1 kilo berarti sebelumnya anaknya nggak makan mungkin Bu gitu. Terus kayak aku Iya. emang iya, saya pelit karena saya doang yang makan dok. Kenapa dok? Dokter mau protes. Terus udah gitu langsung dan satu lagi sama dokternya itu dikasih puyer gitu loh. Puyer namanya itu Cobazim. Tapi ini obatnya nggak dijual ini ya, bebas ya, nggak dijual bebas. Jadi dia tuh ternyata setelah aku cari tahu, jadi puyernya ini tuh adalah salah satu enzim pencernaan. Jadi biar anak tuh penyerapannya tuh baik pencernaannya, karena umur di bawah 3 tahun tuh pencernaan anak kan belum sempurna, belum bisa menyerap makanan dengan baik. Makanya dibantu sama enzim yang satu ini gitu. Semenjak minum puyer itu, anak aku apa aja masuk. Dimasakin batu juga masuk kayaknya. Wow. Biar berat, biar cepet berat. Apa aja tuh masuk, bagus banget makannya. Udah gitu susu juga masuk, makanya bisa naik 1 kilo. Nah terus akhirnya kontrol lagi kan, udah kontrol lagi, terus masih lagi nih dikasih puyer. Nah besok ini aku akan kontrol yang ke 1, 2, ketiga. Kontrol yang ketiga karena anak aku kemarin kan habis makan puyer kan, udah, terus puyernya habis, tiba-tiba anak aku sakit nih seminggu waktu puasa. Anak aku tuh batuk pilek, pilek aja. Anak aku tuh pilek seminggu, dia nggak mau makan, susah minum susu, segala macam. Akhirnya stuck, udah gitu ditambah puasa. Orang lain puasa, dia juga kayaknya males makan, jadi males makan, makanya nggak naik nih. Targetnya 12 kilo, anak aku sekarang baru 11,5. Makanya kita lihat apakah besok aku akan menuju ke dokter Clara lagi. Apakah beliau akan bilang anak aku tidak dikasih makan? Iya. Aku akan jawab iya. Kenapa dok? Ketika aku puasa, anak aku juga puasa. Kenapa? Dokter mau protes. Begitu. Oke, kita lanjut besok. Gimana perjalanan aku menuju dokter Clara dan apa yang akan disampaikan oleh beliau, kita lihat besok. Oke, lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2. Kalau nggak rame ya tetap lanjut. Oke, segitu aja ya cerita perjalanan aku menaikkan berat badan anak aku. Kalau buat ibu-ibu yang ingin bertanya seputar biaya atau apa, boleh komen di bawah, nanti di video selanjutnya akan saya jawab. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.